Selamat siang kepada teman-teman semua dan kepada guru biologi kelas 12 UAMS. Selamat siang. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pembelahan sel. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Fitri Injilika Tamba, kelas 12 IPA 4. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Ada dua cara pembelahan sel yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu secara langsung dan yang tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung terjadi pada makhluk hidup tingkat rendah, seperti pada organisme eukariotik dan prokariotik uniseluler. Sedangkan pembelahan sel yang tidak langsung terjadi pada makhluk hidup multiseluler seperti pada manusia. Adapun macam-macam pembelahan sel, yaitu yang pertama adalah amitosis. Amitosis ini pembelahan sel yang berlangsung secara spontan tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan. Maksudnya dari tahapan-tahapan pembelahan tersebut, tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahapan-tahapan tersebut hanya terjadi pada pembelahan secara tidak langsung, yaitu mitosis dan meiosis. Sedangkan pada pembelahan sel amitosis tidak melewati tahapan tersebut. Tujuan dari pembelahan sel amitosis ini adalah untuk reproduksi, yaitu untuk memperbanyak diri yang awalnya hanya satu, kini terbelah menjadi beberapa bagian. Adapun ciri-ciri pembelahan amitosis, itu yang pertama adalah terjadi organisme uniseluler atau bersel tunggal, misalnya ameba, paramecium, dan alga biru. Setiap sel terbelah menjadi dua sel. Itu yang kedua adalah mitosis. Kata mitosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu mites yang artinya adalah benang dan osis yang artinya adalah proses. Mitosis merupakan suatu proses pembagian genom yang sudah tergandakan oleh sel kedua, sel identik yang dihasilkan dari pembelahan sel. Adapun fase-fase dan ciri setiap fase pada pembelahan mitosis. Itu yang pertama tahapan profase. Ciri-cirinya itu pembentukan kromosom berpasangan, hilangnya membran nuklir, munculnya poros akromatik, dan pembentukan badan polar. Yang kedua ada tahapan metafase, yaitu ciri-cirinya penyusunan kelompok di bidang ekuator dan kromosom terpisah menjadi dua bagian yang sama persis. Adapun tahapan yang lainnya adalah anafase. Ciri-cirinya itu adalah dua kelompok kromosom terpisah serta juga bergerak sepanjang serat-serat genom pusat. Dan masing-masing menuju salah satu aster ini membentuk diaster. Tahapan telofase. Ciri-cirinya adalah dua anak inti terbentuk, membagi sitoplasma, membentuk dua sel anak yang lengkap. Pengertian dari profase. Terlihat seperti gambar tersebut, benang kromatin ini menjadi kromosom, lalu kromosom ini mengganda menjadi dua kromatin, tetapi masih melengket dalam satu sentromer. Lalu membran intinya dan nukleusnya lenyap. Lalu sentrosom memisah menjadi dua sentriol, dan diantaranya terbentang benang spindel. Lalu tahapan metafase terlihat dari gambar tersebut. Pada tahapan ini, kromosom terletak sejajar pada bagian ekuator. Bagian sentromer kromosomnya ini berkaitan dengan kinetokor yang berhubungan dengan benang spindel. Pada fase ini, kromosom tampak paling jelas terlihat sehingga jumlah mudah diidentifikasi. Tahapan ini memerlukan energi terkecil dan waktu yang paling singkat. Lalu ada tahapan anafase. Terlihat seperti gambar. Saat anafase sentromer membelah, lalu benang spindel menarik kromosom menuju kutub sel yang berlawanan, pergerakan kromosom tersebut dipengaruhi oleh enzim dinase. Lalu ada tahapan telofase. Terlihat seperti gambar, kromosom ini berubah menjadi benang kromatin. Lalu membran intinya dan nukleus terbentuk kembali. Lalu terjadinya sitokinesis, yang sehingga dihasilkan dua sel yang identik dengan sel yang semula. Kesimpulan dari pembelahan mitosis ini bisa kalian baca yang sudah saya ketik di sini. Lalu yang ketiga ada pembelahan meiosis. Terlihat seperti gambar, ciri-cirinya itu adalah terjadi di sel kelamin. Jumlah sel anaknya ada 4 dan jumlah kromosomnya setengah induknya. Lalu pembelahan terjadi sebanyak 2 kali. Meiosis yang pertama, fase-fasenya dan ciri-cirinya. Pada tahapan profase pertama, membran intinya sudah mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatinnya memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadinya pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid dan non-saudara. Lalu ada tahapan metafase yang pertama, yaitu kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Anafase yang pertama, kromosom homolognya pemisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu ada tahapan telofase yang pertama, yaitu kromosom homolog yang memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, membran inti yang mulai terbentuk kembali.
sitokinesis yang menyebabkan terbentuknya dua sel anak yang bersifat haploid. Lalu, profase pertama terlihat seperti gambar ini. Benang-benang kromatinnya akan mengalami proses pemendekan dan penebalan sehingga bisa membentuk sebuah kromosom. Lalu, metafase yang pertama terlihat seperti gambar. Fase ini akan bergerak menuju bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan, dan pada kromosom ini memiliki sifat homolog, akan tetap saling bergandengan, dengan juga chiasma akan tetap ada. Lalu ada tahapan anafase yang pertama terlihat seperti gambar. Fase ini memiliki sifat homolog, akan berpisah dan bergerak ke bagian kutub yang saling berseberangan. Lalu telofase. Pada gambar tersebut, ini terjadi adanya proses sitokinesis, sehingga akan terbentuk dua buah sel yang masing-masing pada bagian yang memiliki satu buah inti dengan bagian sebelah dari kromosom yang memiliki sifat homolog. Lalu, ada tahapan meiosis yang kedua. Profase kedua. Membran inti ini sudah mulai rusak menjadi bagian kecil fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Lalu, ke metafase yang kedua. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Lalu yang ketiga ada fase kedua. Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu ke telofase yang kedua. Nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Profase yang kedua terlihat seperti gambar. Pada fase ini biasanya diawali dengan proses pembelahan sel pada dua buah sentriol sehingga bisa menjadi dua buah bagian dan juga akan bergerak menuju bagian kutub yang saling berlawanan arah. Kemudian mikrotubulus akan membentuk benang-benang spindel dan juga akan membentuk membran inti. Selanjutnya nukleus akan lenyap. Lalu ada metafase yang kedua terlihat seperti gambar. Bagian kromatid ini akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan. Lalu ke anafase kedua, bisa kalian amati di gambar ini. Fase ini kromatidnya berpisah akan membentuk sebuah kromosom dengan bagian sentromernya. Lalu ke telofase yang kedua. Pada fase ini, bagian kromosomnya ini telah sampai pada bagian kutub dan selanjutnya akan mengalami proses dekondensasi. Kesimpulan dari tahapan pembelahan meiosis tadi bisa kalian baca di yang sudah tertara ini. Lalu masuk ke gematogenesis. Gematogenesis ini merupakan proses pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan sel kelamin betina atau ovum melalui proses meiosis. Proses meiosis ini merupakan proses pembelahan sel induk menjadi dua anakan dengan reduksi kromosom. Selain meiosis, ada pula proses pembelahan yang dinamakan dengan mitosis, yaitu proses pembelahan sel induk menjadi dua anakan namun tidak mengalami reduksi kromosom, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Terlihat seperti gambar di sini. Kalian bisa melihatnya. Lalu ada oogenesis pada manusia. Seperti yang terlihat seperti gambar ini. Ini adalah proses pembentukan ovum yang di dalam ovarium. Tidak spermatogenesis yang dapat menghasilkan jutaan sperma dalam waktu yang bersamaan. Oogenesis ini hanya mampu menghasilkan satu ovum matang sekali waktu. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel telur yang disebut oogonia. Ada spermatogenesis pada manusia. Terlihat seperti gambar. Metagenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis ini berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Mikroporogenesis dan makroporogenesis di kotil. Seperti yang kita lihat dari gambar bunga ini, dari gambar nomor 1, angka nomor 1, itu adalah bunga sempurna. Dan pada nomor 2, itu adalah kepala putik atau yang disebut stigma. Lalu yang ketiga ada tangkai putik atau stilus. Lalu ada gambar 4 yaitu tangkai sari atau filamen bagian dari benang sarinya. Lalu yang kelima ada sumbu bunga atau aksis. Lalu yang keenam ada artikulasi. Yang ketujuh
yaitu tangkai bunga, dan yang ke-8 ada kelenjar nektar, yang ke-9 benang sari, yang ke-10 ada bakal buah atau ovum, yang ke-11 ada bakal biji atau ovulum. Lalu pada gambar yang ke-12 itu adalah serbuk sari, lalu yang ke-13 itu adalah kepala sari, dan yang ke-14 adalah perhiasan bunga. Lalu pada nomor 15 ada mahkota bunga atau corolla, lalu yang ke-16 itu adalah kelopak bunga atau yang disebut calyx. Pada proses meiosis serbuk sari, terlihat seperti gambar. Serbuk sari dimulai dari sel induk mikrospora yang membelah melalui meiosis pertama dan meiosis kedua, serta menghasilkan 4 mikrospora yang dinamakan tetrad. Pada tiap serbuk sari ini, intinya akan mengadakan pembelahan mitosis, yang menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Perkembangan dalam putik atau meiosis terlihat seperti gambar. Meiosis pada tumbuhan ini terjadi pada benang sari dan putik. Pembelahan ini melibatkan pembentukan gamet haploid yang dapat berfungsi sebagai membentuk zigot. Pembelahan meiosis ini terjadi di dalam kepala sari dan menghasilkan 4 sel haploid. Sel gamet dihasilkan pada haploid tersebut terdapat pada putik dan benang sari, yang nantinya akan menghasilkan serbuk sari. Pembuahan ganda pada angiospermae. Seperti yang sudah tertera di gambar ini, bisa kalian amati. Pembuahan ganda pada angiospermae ini adalah pembuahan yang prosesnya terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka, di mana akan terjadi 2 proses pembuahan, yaitu menghasilkan embrio dan cadangan makanan. Peluburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Adapun perbandingan mitosis dan meiosis seperti yang tadi kita jelaskan. Ciri-ciri mitosis ini yaitu pembelahan berlangsung 1 kali. Jumlah sel anaknya dihasilkan adalah 2 kali. Jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom pada induknya, yaitu 2N atau yang disebut diploid. Lalu yang keempat ada sifat sel anak yang sama dengan sifat pada induknya. Lalu terjadinya pada sel tubuh atau sel somatik yang misalnya pada jaringan embrional, antara lain ujung akar, ujung batang, lingkaran kambium. Lalu ada ciri-ciri meiosis. Pembelahan berlangsung 2 kali. Jumlah sel anakan ini dihasilkan adalah 4 buah. Jumlah kromosom yang sel anak ini adalah setengah dari jumlah kromosom induk, yaitu N haploid. Sifat sel anaknya berbeda dengan sel induknya. Terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Tujuan dari pembelahan meiosis ini yaitu agar generasinya berikutnya mempunyai jumlah kromosom yang tetap. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah atau yang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.